Shalom teman-teman semua. Kita bertemu lagi di dalam kanal YouTube yang sama, kanal YouTube Yunani Koine, dengan pembahasan masih pada ayat Yohanes 18 ayat 37. Saya baca kembali. Yohanes 18 ayat 37 berkata demikian. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Kata Pilatus ya. Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Video sebelumnya mengatakan bahwa kita membahas tentang aun, ya, aun maka lalu, ya. Video selanjutnya. Sekarang kita akan membahas tentang kata Pilatus, ya. Maka kata Pilatus. Nah, kata Pilatus kenapa perlu dibahas? Karena unik. Gini, teman-teman. Kata Pilatus dipakai kata eipen. Eipen ini bentuknya kata kerja, aoris, indikatif, aktif, tiga tunggal. Apa artinya? Eipen, ya, maka kata Pilatus, eipen. Kata kerja merupakan ada tindakan yang dikerjakan, ada tindak aktivitas yang dilakukan. Apa itu? Pilatus berkata, gitu ya. Aoris, dulu sudah pernah. Jadi dulu sudah pernah dilakukan, bukan ngarang, gitu ya. Dulu sudah pernah dikatakan. Indikatif adalah kata berita. Artinya apa? Faktanya demikian kok di lapangan. Dulu sudah pernah dikatakan kok oleh Pilatus. Gitu artinya, ya. Kemudian aktif. Aktif memang Pilatus berkata dulu itu aktif dia melakukan. Ya, melakukan tindakan itu secara aktif, inisiatif dari Pilatus sendiri. Tiga tunggal itu yang mengatakan Pilatus, gitu, ya. Nah, eipen ini berasal dari kata epo. Nah, bicara, epo ini bicara. Maka kata Pilatus berkata, ini di dalam kosakata bahasa Yunani ada 10 kosakata Yunani dengan ciri khasnya masing-masing. Ada kemiripan, mungkin ada kesamaan, tetapi ada perbedaan masing-masing. Makanya itu kenapa ditulis eipen. Apa artinya apo? Ya, kata dasar dari eipen ini. Apo yang satu tadi ada 10 kosakata, kita perlu hati-hati. Yang kedua, epo ini berkata di dalam nada memerintah atau mendesak untuk melakukan seperti apa yang saya katakan. Nah, itu kalau dari pihak Pilatus begitu ya. Maklum, dia kan pejabat tinggi, gubernur daerah Yudea begitu ya. Maklum dia caranya seperti itu, ya. Nah, kemudian dari situ maka kita akan lihat, selain dia mendesak atau memerintah dengan menjawab sesuai dengan pertanyaan, maka ini merupakan gaya ngomong dari pemimpin pemerintahan Roma. Ya, kita tahu Roma waktu itu kan menjajah di daerah Yudea situ, ya, di mana Yesus hidup dan lahir dan tinggal, begitu ya. Nah, ini gaya pemerintahan, memerintah. Jadi dia menganggap yang diajak ngomong itu lebih rendah, makanya dia pakai eipen. Ya, dia pakai eipen. Nanti kita akan lihat kalau ngomong sejajar itu gimana, gitu ya. Bukan memandang lebih rendah. Nah, kita akan lihat contohnya dulu. Ya, contoh dulu. Pemakaian apo di beberapa tempat di Perjanjian Baru. Yang pertama kita lihat dari Matius 4 ayat 3. Ini apa? Perikopnya Yesus dicobai di padang gurun. Ya, dicobai di padang gurun. Matius 4 ayat 3 berbunyi demikian. Lalu datanglah si pencoba itu
dan eipen kepada Yesus. Ya, eipen kepada Yesus. Dia memerintahkan kepada Yesus untuk menjawab sesuai pertanyaan. Apa jawab pertanyaannya? Jika engkau anak Allah, perintahkan batu-batu jadi roti. Ya, perintahkan ini merupakan bentuk lain, eip, gitu ya. Perintahkan. Dia merasa lebih tinggi. Eipen, eip hanya nanti perbedaannya ya, beda-beda. Tetapi ini adalah kepada siapanya itu yang berbeda. Jadi ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan eipen kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkan batu-batu ini jadi roti. Nah, ayat 4, jawab Yesus. Apa jawab Yesus? Jawab Yesus, eipen juga. Tetapi Yesus eipen. Jadi dia memerintahkan kepada iblis. Ada tertulis, manusia hidup tidak hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, kita pun demikian loh, teman-teman. Kita hidup bukan hanya karena roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya kita pegang firman-firman Allah ini. Contoh lain, Markus 5:43. Saya baca ya. Markus 5:43. Ini Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan dan membangkitkan anak Yairus yang meninggal. Tapi kita akan lihat ayat 43. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia eipen mereka memberi anak itu makan. Ya. Lalu Yesus lalu Yesus eipen mereka memberi anak itu makan. Ya. Mendesak untuk memberi makan. Ya. Markus 8 ayat 7. Ya, Markus 8 ayat 7. Yang lain lagi supaya lebih jelas ya. Saya langsung baca. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus eipen supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Ya, ini Yesus memberi makan 4.000 orang. Jadi Yesus eipen kepada muridnya, mendesak untuk melakukan apa? Membagi. Gitu. Ya. Kemudian ada satu lagi yang menarik, Lukas 19. Lukas 19 ayat 15. Dikatakan begini. 19 ayat 15. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja. Ya, ini dalam rangka perumpamaan uang mina gitu ya. Jadi hambanya dikasih uang mina, diberi 10 mina kepada mereka. Dipakai berdagang, hasilnya dipanggil. Ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Ia eipen memanggil hamba-hambanya. Ia eipen memanggil hamba-hambanya. Ya, mendesak untuk menjawab sesuai dengan pertanyaan. Oke, jadi gini, eipen ini sifatnya punya kecenderungan orang yang berkata ini merasa lebih tinggi dari yang di bawah. 1. 2. Orang yang berkata ini punya kuasa, lebih mempunyai kuasa dibandingkan yang diajak ngomong. Gitu, ya. Jadi kita perlu hati-hati ya untuk eipen. Nah, sekarang bagaimana jawabnya Yesus? Eipen juga seperti tadi Matius 4 ayat 4. Kita lihat. Yesus menjawab. Ternyata bukan eipen, tetapi di sini dikatakan apekrite. Ya, apekrite. Nah, ini apekrite ini apa? Kok bukan eipen, tapi apekrite. Mirip ya, tapi lain. Artinya lain sekali. Ya, apekrite ini adalah kata kerja, melakukan sesuatu, aktivitas. Auris dulu sudah dilakukan, sudah pernah dilakukan, cukup sekali. Indikatif itu kata berita, kenyataan. Oh, faktanya dulu memang sudah pernah dikatakan oleh Yesus, gitu ya. Pasif deponen. Nah, ini karena deponen ini kebergantungan kepada indikatif ini tadi. Indikatif
bahwa kata berita sesungguhnya memang begitu. Jadi deponen ini cenderung ke aktif, cenderung ke positif. Yang namanya deponen, ada ketergantungan. Tiga tunggal itu artinya Yesus Kristus yang mengatakan. Ya, jadi jawab Yesus, ape krite Yesus. Nah, gitu ya. Ape krite Yesus. Ape krite ini berasal dari apokrinome, teman-teman. Ya. Nah, pasti ada khususnya karena jawaban itu yang memakai kata dasar apokrinome itu berarti satu, ini jawaban antara orang yang derajatnya sama, sama-sama tinggi, wewenangnya sama, kuasanya seimbang, maksudnya setingkat gitulah. Bukan selain kuasanya, selain di sini dikatakan kedudukannya sebagai gubernur, ya dalam hal ini terlihat bahwa Yesus menghargai seorang gubernur Yudea, pemerintahan Romawi. Coba kalau Yesus pakai iPad, wah bisa marah itu Pilatus. Kamu berani perintah-perintah aku gitu ya. Pasti Pilatus tahu artinya iPad. Makanya Yesus nggak pakai iPad. Yesus pakai apokrinome. Nah, selain sejajar, ini satu tadi ya, sejajar. Tidak ada yang tinggi, maksudnya tidak ada yang lebih rendah, begitu ya. Yang kedua, apokrinome dipakai apabila sudah mulai dulu. Kamu dulu kan yang ngomong tadi Pilatus, seolah-olah begitu. Maka aku apokrinome, gitu ya. Aku menjawab kamu karena kamu sudah mulai, tapi aku pakai apokrinome karena aku berkata dengan sungguh-sungguh, serius. Serius, itu arti yang ketiga. Arti yang keempat apa? Apokrinome mengatakan aku istilahnya mendeklarasikan. Jadi jawab Yesus itu apokrinome, itu aku mendeklarasikan, aku mengumumkan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Nah, ya, menarik ya. Jadi Pilatus menjawab epen, berkata epen, Yesus menjawab dengan ape krite. Epen berasal daripada ape krite berasal dari apokrinome. Nah, kita lihat. Yesus anggap Pilatus itu tidak direndahkan. Ya, kita tahu Yesus menghargai hal-hal seperti itu juga, walaupun dia tidak serta-merta secara buta pokoknya melawan begitu, tetapi ada kebenaran-kebenaran yang dia bisa masuk di setiap lini kehidupan pada waktu itu. Ya. Pilatus memakai iPad. Pilatus tahu artinya. Apa Pilatus nggak tahu artinya apekrite? Pasti tahu dia. Pasti dia tahu. Kenapa? Dia orang Romawi, pakai bahasa Yunani, bahasanya Yunani, pasti tahu bahwa apekrite atau apokrinome ini adalah kamu sudah memulai dulu loh ya, aku menjawab kamu dengan sungguh-sungguh, serius, dan aku memproklamirkan, aku mengumumkan ya apokrinome. Apa yang diumumkan? Yesus mengatakan bahwa aku adalah raja. Engkau yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Teman-teman, Yesus tidak berkata, aku adalah raja. Wah, marah Pilatus. Oh, rajanya kan kaisar yang di Roma, begitu ya, dia sebagai penguasa. Enggak, Yesus pakai secara adat budaya ini untuk menjelaskan kepada Pilatus. Pilatus berusaha mengaburkan. Karena Pilatus pakai iPad, Yesus harus jawab pertanyaanku, tapi Yesus enggak jawab loh. Jawab Yesus, apekrite, apokrinome. Kamu sudah mulai dulu, aku sekarang menjawab dengan sungguh-sungguh, serius, dan aku mengumumkan. Engkau yang berkata bahwa aku ada. Jawab Yesus. Ya, jawab Yesus, engkau mengatakan aku adalah raja. Gitu ya. Nah, ini
teman-teman, kita bisa belajar dari sini banyak hal. Bagaimana respon kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, percaya kepada Yesus itu seperti apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, memang di dalam praktek tidak selalu mudah. Tantangan, banyak. Ya, dan itu semua kita harus hadapi. Kita mungkin perlu jatuh bangun, tidak apa-apa. Yang penting maju terus. Yang penting tidak berhenti. Kalau jatuh ya harus bangun. Kalau jatuh tidak sampai tergeletak begitu. Artinya bangun, maju lagi. Tetap mencoba selalu untuk selalu bergantung kepada Yesus. Nah, engkau yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Apakah engkau raja? Jawab Yesus, engkau yang mengatakan aku adalah raja. Raja dalam konteks seperti apa yang dikatakan oleh oleh Pilatus, dan raja seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Video selanjutnya kita akan membahas itu. Ya, Tuhan memberkati kita semua teman-teman. Haleluya.